Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Cahaya dari Makassar yang tak pernah padam. Cahaya dari timur. Langit Makassar berpendar merah ketika seorang bayi lahir di Tanah Gowa pada tanggal 3 Juli tahun 1626. Muhammad Yusuf, begitu ia dinamai, kelak dikenal sebagai Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama besar, pejuang, dan wali Allah yang jejaknya menembus batas Nusantara hingga ke ujung Afrika. Sejak kecil, Yusuf menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia menghafal Al-Quran dalam usia belia dan menimba ilmu dari ulama-ulama besar di Nusantara. Sultan Hasanuddin, penguasa Gowa, sangat menyayanginya dan ingin menjadikannya penasihat kerajaan. Namun, Yusuf menolak. Ilmu lebih mulia daripada tahta. Jika kita memiliki ilmu, kita bisa membimbing umat, bukan hanya memerintah mereka. Dengan berat hati, Sultan melepasnya. Yusuf pun berlayar ke Tanah Jawa, menuntut ilmu di pesantren yang diasuh oleh para penerus Sunan Giri. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pemuda alim dari tanah Mojopahit, Mojokerto, Syekh Ismail An-Nawawi. Dua saudara seperguruan dari tanah Majapahit dan Makassar. Syekh Ismail An-Nawawi adalah keturunan dari keluarga alim di wilayah Mojokerto, tanah peninggalan Majapahit yang telah bertransformasi menjadi pusat penyebaran Islam. Ia dikenal cerdas, penuh kebijaksanaan, dan memiliki kepekaan batin yang tajam. Pertemuan mereka seperti pertemuan dua samudera keilmuan. Keduanya saling melengkapi, Syekh Yusuf dengan jiwa petualangnya yang membara, sedangkan Syekh Ismail An-Nawawi dengan ketenangan dan pemahaman spiritual yang dalam. Kau dan aku berasal dari dua ujung Nusantara, tapi kita disatukan oleh satu tujuan, mencari ilmu demi kemuliaan Islam. Tukas Syekh Ismail sambil nepuk bahu sahabatnya. Sejak itu, keduanya menjadi saudara seperguruan. Mereka belajar tasawuf, ilmu fikih, dan strategi dakwah. Namun, mereka tahu, ilmu sejati bukan hanya untuk dipelajari, tetapi harus disebarkan. Maka, mereka memutuskan untuk merantau ke negeri jauh, mencari ilmu dari sumber-sumber terbaik di dunia Islam. Hijrah ke negeri jauh, mencari cahaya hakiki. Darah petualang, membawa mereka ke Timur Tengah. Di Yaman, Makkah, Madinah, hingga Damaskus, mereka belajar dari ulama besar seperti Syekh Ibrahim Al-Qurani. Di Damaskus, terjadi sebuah peristiwa yang membuat nama Syekh Yusuf semakin dikenal. Seorang alim meremehkan keilmuan ulama dari Nusantara. Dengan tenang, Syekh Yusuf mengambil segenggam pasir dan berdoa. Ketika tangannya terbuka, pasir itu berubah menjadi butiran emas. Orang-orang terperanjat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq 2. Syekh Ismail tersenyum melihat kejadian itu. Bukan hanya emas yang kau hasilkan, wahai saudaraku, tetapi juga keyakinan dalam hati mereka. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, mereka berdua kembali ke Nusantara. Namun, perjalanan mereka tidak hanya sekadar dakwah, mereka juga harus menghadapi penjajahan yang mencengkeram negeri mereka. Benturan dengan kezaliman, dikhianati di tanah sendiri. Di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa menyambut Syekh Yusuf dengan hormat. Syekh Yusuf, negeri ini butuh seorang alim sekaligus pejuang. Aku ingin engkau membimbing rakyatku dan menyusun strategi melawan Belanda. Syekh Yusuf tersenyum. Maka kita harus menyiapkan umat, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan iman. Namun, Belanda sadar bahwa Syekh Yusuf bukan sekadar ulama. Ia adalah pemimpin spiritual yang mampu membangkitkan perlawanan. Maka, mereka mencari cara untuk menyingkirkannya. Putra Sultan Ageng, Sultan Haji, yang tergoda harta dan kekuasaan, mendatangi Syekh Yusuf. Syekh, dakwahmu membahayakan. Belanda terlalu kuat. Bukankah Islam mengajarkan kesabaran? Syekh Yusuf menatap tajam. Sabar bukan berarti tunduk dalam kezaliman. Jika kau memilih menyerah, itu bukan sabar, melainkan pengkhianatan. Tahun 1683, pengkhianatan itu terjadi. Sultan Haji bersekutu dengan Belanda, menyerang ayahnya sendiri. Syekh Yusuf dan para santrinya bertahan mati-matian. Namun akhirnya, ia tertangkap dan dibelenggu. Di atas kapal, seorang perwira Belanda mengejeknya. Di mana Tuhanmu sekarang, Syekh? Syekh Yusuf tersenyum, kau pikir rantai ini mengikatku? Tidak, yang terikat adalah dirimu, karena diperbudak oleh keserakahan.
Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya. Quran Surah As-Saff 8. Dakwah di negeri pembuangan. Dibuang ke Sri Lanka, Syekh Yusuf justru semakin bersinar. Para budak dan penduduk lokal berbondong-bondong belajar Islam darinya. Belanda panik. Maka, pada tahun 1694, ia dikirim lebih jauh lagi ke Capetowen, Afrika Selatan. Namun, di sana pun ia tetap menjadi cahaya. Ia mengajarkan Islam kepada para budak dari Nusantara, mengislamkan suku-suku Afrika, dan menyusun ajaran tarekatnya. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran Surah As-Syu'ara 80. Di sisi lain, Syekh Ismail An-Nawawi yang tetap di Nusantara, terus mengirimkan doa dan dukungan batin kepadanya. Meski terpisah ribuan mil, hati mereka tetap terhubung. Karomah yang menggentarkan Belanda. Di Capetowen, tentara Belanda mendengar kabar aneh, ada yang melihat Syekh Yusuf berjalan di atas air. Ada pula yang menyaksikannya berdoa, lalu hujan turun di musim kemarau. Gubernur Belanda menertawakan itu, namun, seorang pendeta Belanda akhirnya menemuinya. Apakah kau seorang penyihir? Syekh Yusuf tersenyum. Aku hanya hamba Allah. Jika kalian takut, itu bukan karena aku, tetapi karena hati kalian yang penuh dosa. Wafat, dan kemenangan sejati. Pada tanggal 23 Mei tahun 1699, Syekh Yusuf menghembuskan nafas terakhirnya di Capetowen. Namun, warisannya tetap hidup. Tahun 1705, jenazahnya dipulangkan ke Goa, seolah Allah mengembalikan cahaya itu ke tanah kelahirannya. Ingatlah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka, dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran 169. Di Nusantara, Syekh Ismail An-Nawawi menitikkan air mata. Ia tahu, saudaranya telah pergi, tetapi misinya belum selesai. Engkau telah pergi, saudaraku, bisiknya, tapi cahaya perjuanganmu tak akan pernah padam. Cahaya yang tak pernah padam. Syekh Yusuf bukan hanya seorang ulama. Ia adalah simbol perlawanan, bukti bahwa ilmu dan iman lebih kuat dari pedang penjajah. Dan di Mojokerto, Telatah Majapahit, seorang alim bernama Syekh Ismail An-Nawawi, bersiap melanjutkan jejak itu, membawa warisan sang sahabat ke tanah kelahirannya. Cahaya Syekh Yusuf tak pernah padam. Kini, ia menyala di hati setiap pejuang kebenaran. Sampai kapanpun.